semuanya di rumah. Adik-adik semuanya semangat ibadah hari ini. Semangat! Oke, yang semangat, ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Oke adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Ikuti doa kakak adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah. Kami bersyukur. Hari ini kami akan menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian kami. Lewat penyembahan kami. Dan kami juga mau mendengar firman Tuhan dengan antusias. Terima kasih Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami siap. Adik-adik yang siap sama-sama bilang amin. Oke. Adik-adik Kiki, Kimo, Ejen siap untuk yel-yel? Siap. Oke. Kiki, Kimo, mari kita mulai yel-yel yang akan dipimpin oleh teman kita. 1, 2, 3, Kiki mau ceria, sehat, kuat. Oke, sekali lagi ya adik-adik, Kiki, Kimo, mari kita mulai dari bawah. 1, 2, 3, Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat. Hahaha, good. Oke, sekarang giliran anak-anak Ejen dan teman kita akan memimpin yel-yel Ejen. Silakan. Ejen siap? Siap, gerak. Ejen, Aero Generation, hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Nah, anak-anak Ejen, sekali lagi kita mulai yel-yelnya. Ejen, are you ready? Yes. Sekali lagi, are you ready? Yes. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Ejen siap? Siap, gerak. Ejen, Aero Generation, hebat. Luar biasa, anak-anak Kiki, Kimo, Ejen, anak-anak yang hebat. Kita akan terus deklarasikan anak hebat ini. Yuk, kita sambil sikap yang sempurna. Adik-adik di rumah ikuti deklarasi kita hari ini. Oke? 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Oke, luar biasa, adik-adik hebat. Kita siap puji Tuhan? Siap. Oke adik-adik, hari ini kita mau belajar lagu yang tidak terlalu baru, tapi kayaknya ada yang belum tahu deh lagu ini. Jadi kita pelan-pelan dulu ya. Terus nanti kita mau belajar gerakannya. Siap Kak? Siap. Pelan-pelan dulu ya Kak ya. Oke, kita tepuk tangan dulu. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah hidup, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Nah, gampang kan gerakannya? Juga gampang. Kalian ikutin gerakan kakak ya, ikutin gerakan kakak-kakak di sini ya. Siap Kiki, Kimo, Ejen? Siap. Udah pada semangat, tapi kakak yakin kalian pasti bisa lebih semangat. Siap Kiki, Kimo, Ejen? Siap. Tepuk tangan buat Tuhan. Ikutin gerakan kakak ya. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan.
di tangan, bikin kacau setan. Paling semangat anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Paling semangat bawa pedang di tangan. Ayo Rika, bikin kacau setan. Mari adik-adik yang hebat, kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyiin lagu ini adik-adik. Sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan dengan lembut adik-adik. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang selalu menerangi setiap jalan kami. Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi mendengar firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu seperti pedang yang dapat menghancurkan kuasa iblis. Kami percaya kami telah diperlengkapi oleh firman-Mu. Kami akan membungkam pekerjaan
kerja si jahat. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu. kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi ya sama kakak ya. Nah, hari ini kakak jadi apa nih? Bisa lihat dari bajunya, kira-kira kakak jadi apa ya? Wah, bener adik-adik. Kakak hari ini jadi tentara Romawi. Wih, gimana? Keren ya, bagus ya. Dan sebagai tentara, kakak bawa apa ini? Ada yang tahu apa ini adik-adik? Nah, benar. Kakak bawa pedang. Sekali lagi bilang adik-adik yang keras. Pedang. Nah, adik-adik tahu pedang ini fungsinya buat apa? Buat apa adik-adik? Bukan buat nyapu ya? Bukan ya, bukan buat nyapu ya? Atau buat apa? Buat korek kuping? Wah, jangan ya. Kalau pedang jangan buat yang macam-macam. Atau buat tusuk gigi? Wah, nggak mungkin. Nah, pedang buat apa adik-adik? Pedang digunakan untuk membunuh musuh. Wah, sekali lagi adik-adik bilang untuk apa pedang itu? Membunuh musuh. Aduh, serem ya adik-adik ya. Kok kakak ngomongnya tentang membunuh musuh sih? Memangnya adik-adik punya musuh? Punya adik-adik. Kakak mau kasih tahu, kita punya satu musuh. Yaitu siapa? Si iblis. Sekali lagi adik-adik ulangi siapa? Si iblis. Kurang keras adik-adik. Dengan muka yang kesel, bisa ya adik-adik ya? Siapa musuh kita? Si iblis. Jadi ingat, musuh adik-adik siapa? Si iblis. Bukan kakak, bukan dede, bukan mama papanya ya. Bukan guru di sekolah ya. Itu bukan musuh adik-adik. Tapi musuh adik-adik siapa tadi? Si iblis. Kenapa sih si iblis jadi musuh adik-adik semua? Karena si iblis itu jahat adik-adik. Si iblis itu suka kasih pikiran jahat sama kita semua. Contoh, kakak kasih contoh ya. Satu kali adik-adik batuk. Tiba-tiba si iblis suka ngomong sama adik-adik, corona tuh, sakit tuh. Atau misalnya tiba-tiba adik-adik satu kali adik-adik lagi belajar, terus tiba-tiba nggak bisa pelajarannya. Si iblis suka ngomong, dasar anak bego, anak bodoh, lihat kamu nggak akan naik kelas. Nah, itu pikiran-pikiran yang dibikin sama si iblis. Sekali lagi, si iblis itu apa? Jahat. Dia kasih pikiran negatif, bikin kita marah, bikin adik-adik apa lagi? Bikin adik-adik takut, bikin adik-adik juga mungkin kesel, khawatir. Nah, terus gimana dong? Nah, hari ini kakak mau kasih tahu, untuk menghancurkan iblis kita harus punya apa? Pedang. Sekali sama-sama ulangi kata-kata Kak Jati, punya apa? Pedang. Pedang Kak? Kan saya masih kecil. Gimana saya punya pedang? Orang kata mama pegang pisau aja nggak boleh. Masa sekarang kakak bilang kita harus punya pedang? Gimana caranya Kak? Nah, kakak mau ajak buka satu ayat ya. Dari Ibrani 4 ayat 12a. Sekali lagi, Ibrani 4 ayat 12a. Nah, adik-adik yang ada Alkitab bisa dibaca ya. Yuk, bareng-bareng sama kakak baca ya. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sekali lagi, kakak ulangi. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Wah, ternyata adik-adik, pedang adik-adik itu apa sih? Firman Tuhan. Sekali lagi, pedang adik-adik apa? Firman Tuhan. Sekali lagi, biar ingat, pedang adik-adik itu apa? Firman Tuhan. Nah, itu kenapa
setiap minggu kakak-kakak di Kimo, di Kiki, di Angel selalu kasih tahu, ayo adik-adik hafalin pedang rohnya. Supaya apa? Supaya kita punya pedang. Karena firman Tuhan adalah pedang. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih. Tuhan Yesus juga pernah nih digoda sama iblis. Tadi ya, musuh kita siapa sih? Iblis ya. Ternyata iblis juga pernah tuh kasih pikiran-pikiran jelek sama Tuhan Yesus. Tapi kita mau lihat Tuhan Yesus menang atau kalah ya. Nah, kita mau lihat dulu yuk satu video yang berikut ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Dialah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Wow, ternyata Tuhan Yesus hebat ya adik-adik ya. Tuhan Yesus waktu ada iblis datang, Tuhan Yesus nggak gunain pedang yang hebat atau gunain hancurin pakai bom atau apa. Tapi Tuhan Yesus pakai apa? Pakai firman. Sekali lagi pakai apa Tuhan Yesus tadi ngalahin iblisnya? Pakai firman. Ternyata firman Tuhan itu hebat. Firman Tuhan itu berkuasa. Dia bisa mengalahkan iblis. Nah, hari ini kita mau main game. Kita mau lihat emangnya waktu saya lagi sedih, waktu saya lagi takut, waktu saya lagi males, firman Tuhan ngomong apa sih sama saya? Yuk kita siap-siap main game ya. Mami papinya bisa bantu anak-anaknya untuk kita mau main bareng-bareng ya. Yuk.
kakak undang buat Kak Devi untuk bisa bantu kita sama-sama main game. Nah, adik-adik, kita udah ada Kak Devi nih. Nanti kita mau main bareng-bareng ya. Nah, permainannya kayak gimana sih adik-adik? Nah, mami papinya pasti di rumah sudah mempersiapkan kan? Ada ayat-ayat dan juga ada undian-undian nih. Nah, ada apa sih Kak di undian-undian ini? Nah, di sini itu nanti ada kondisi hati adik-adik semua. Mungkin ada malas, mungkin ada takut, ada marah. Nanti adik-adik ambil kayak arisan ya. Kalau adik-adik tahu arisan ya, ambil. Nanti adik-adik baca dapat apa, nanti mami papinya perkatakan firman yang tepat atau yang sesuai dengan kondisi hati adik-adik. Nah, untuk lebih jelasnya kita main bareng-bareng yuk. Nah, adik-adik, permainannya ini kakak yang duluan ngambil undiannya adik-adik, nanti gantian Kak Jati. Nah, adik-adik juga gantian, bisa sama orang tua, bisa sama adik atau kakaknya ya. Nah, waktu kakak ngambil undian ini, kakak akan mempraktekkan keadaan yang kakak ambil. Mulai ya adik-adik. Nih, kocok. Ambil ini. Apa ya? Waktu sedih. Nah, kakak akan praktekkan sedih. Nanti Kak Jati akan memperkatakan firman Tuhan tentang sedih. Ya ampun, aku sedih banget hari ini. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, kita perkatakan bareng-bareng Kak Jati. Ayo. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, gimana sekarang? Masih sedih nggak? Udah sukacita Kak Jati, udah gak sedih lagi. Biasa ya, karena pedang roh, karena firman Tuhan jadi bersukacita. Iya, karena diperkatakan Karena juga Kak Jati. diperkatakan. Nah, sekarang giliran Kak Jati nih main. Kak Jati ambil undian ya. Ya. Nah, giliran aku yang akan memperkatakan. Nah, nanti adik-adik juga gantian sama orang tuanya ya. Kira-kira Nah, apa ya? pilihannya yang ini. Waktu sakit. Oh, sakit. Aduh. Ya, apa ya? Aduh sakit Sakit apa, Kak Jati? gigi. Aduh. Sakit gigi adik-adik. Iya, kakak akan perkatakan firman Tuhannya. Amsal 7 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayo, diperkatain bareng-bareng Kak Jati. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, jadi gimana? Udah Sakitnya? nggak terlalu dirasa sakit nih. Karena hatinya gembira. Sudah gembira sekarang. Firman Tuhan luar biasa Luar banget biasa ya, ya. adik. Nah, adik-adik bisa praktekin ya sama mama, papa, sama adik kakaknya. Seru adik-adik. Nah, adik-adik gimana? Seru nggak tadi gamesnya? Nah, dari game tadi kita belajar ya bahwa firman Tuhan itu apa? Pedang roh. Sekali lagi, firman Tuhan itu apa? Pedang roh. Waktu iblis datang, musuh kita datang, bilang, wah kamu lagi sakit, wah kamu anak bodoh, wah nggak ada orang yang sayang sama kamu. Tapi kalau adik-adik punya pedang roh, wah adik-adik bisa lawan si jahat, bisa lawan si iblis. Akhirnya adik-adik bisa menang kayak Tuhan Yesus tadi ya. Jadi ayo adik-adik, mulai hari ini kita belajar untuk memperkatakan firman. Sekali lagi sama-sama ulangi, kita belajar apa? Memperkatakan firman. Sekali lagi, memperkatakan firman. Nah, sekali lagi seperti yang ayat tadi, kita mau baca sekali lagi ya. Ibrani 4 ayat 12a. Apa bunyinya? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ayo adik-adik,
Kalau hari ini misalnya dikasih, ayo kakak-kakak bilang, ayo apalkan pedang rohnya, jangan malas. Karena itu artinya kakak-kakak sedang ngasih pedang buat adik-adik supaya adik-adik jadi kuat, nggak gampang kalah dari si iblis. Oke adik-adik, tetap semangat dan tetap memperkatakan firman Tuhan. Nah adik-adik, saatnya kita akan presentasi pedang roh. Nah sebelum kita masuk ke pedang roh di minggu ini, seminggu ke depan, kita akan lihat presentasi dari teman kita yang telah menghafalkan pedang roh. Silakan. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang memerhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Wah hebat, mantep ya kakak ya, luar biasa. Kalian tetap semangat, terus rajin menghafal pedang roh. Karena ingat, firman Tuhan itu seperti pedang yang akan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan dari musuh kita, yaitu si iblis. Nah adik-adik, kita akan masuk ke pedang roh di minggu ini yang akan kalian hafalkan selama seminggu ke depan. Nah pedang roh kita hari ini di Ibrani 4 ayat 12a. Ibrani 4 ayat 12a. Oke, kita belajar ya adik-adik. Isinya, sebab firman Allah hidup, Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. dari pedang bermata dua manapun. Oke, sampai segitu adik-adik. Kita ulangi ya, pelan-pelan ya adik-adik. Oke, 1, 2, 3. Ibrani 4 ayat 12a. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. dari pedang bermata dua manapun. Bisa adik-adik? Bisa Ya, kita ulangi lagi ya. Yuk, 1, 2, 3 bareng-bareng ya kak ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Wah, udah bisa adik-adik? Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi kak. Siap. Sekarang lebih cepet ya. Bisa ya? Yuk, 1, 2, 3. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Good, tepuk tangan. Luar biasa. Nah, firman Tuhan hari ini bilang firman Allah itu hidup, kuat, dan lebih tajam dari apa? Pedang bermata dua manapun. Nah, adik-adik, firman Tuhan itu diibaratkan seperti pedang. Ya, pedang itu kita gunakan untuk apa? Melawan si iblis. Waktu iblis bilang, kamu jelek, wah kita lawannya dengan firman Tuhan. Waktu iblis bilang, wah kamu sakit, wah kamu lemah, kita lawannya dengan firman Tuhan. Kita lawan dengan pedang, dan si iblis akan lari dan kalah, kabur lah. Jadi adik-adik, terus setia merenungkan firman Tuhan, terus setia menghafal firman Tuhan, yaitu pedang roh, maka adik-adik akan menjadi anak-anak yang menang, yang hebat dan kuat. Oke adik-adik, selamat menghafal. Dan kalau adik-adik sudah hafal, silakan langsung kirim ke grup orang tua. Dan adik-adik tetap setia menghafal pedang roh. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, sebelum kita doa tutup, kita mau sekali lagi ya deklarasi. Akan dipimpin oleh teman kita.
Terima kasih, Kak. Halo teman-teman, nama saya Joanna. Hari ini saya mau memimpin deklarasi anak hebat. Yuk kita katakan sama-sama. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Satu kali lagi ya teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kita semua adalah anak-anak hebat. Ayo adik-adik, saat ini kita mau sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ulangi doa kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa firman Tuhan adalah pedang roh. Mari Roh Kudus, bantu kami untuk dapat selalu memperkatakan firman. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu yang menjadi pedang dan kekuatan dalam hidup kami. Mari adik-adik, saat ini kakak undang semuanya boleh angkat tangannya. Kita akan terima berkat Tuhan. Saat ini adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Berkat yang menjadikan adik-adik sebagai kepala dan bukan ekor. Diberkati dengan berkat kesehatan, berkat kepintaran. Adik-adik saat ini menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi-saksinya Tuhan dimanapun adik-adik berada. Saat ini adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, oke, hari ini kita akan membuat kreativitas, sesuatu yang menarik, yang sesuai dengan apa yang tadi di-share sama Kak Jati ya. Kita mau buat apa? Sebentar ya, tapi sebelumnya kita siapin dulu bahan-bahannya nih adik-adik. Bahan-bahannya itu ada kertas HVS, atau kalau adik-adik yang nggak ada kertas HVS bisa pakai kertas yang ada, boleh kertas gambar, boleh kertas koran, kertas buku tulis. Ini kertas. Nah, terus adik-adik juga siapkan satu lagi. Ini kakak ada kayak kertas lipat gitu. Ini adik-adik juga boleh pakai kertas lipat yang berwarna, atau yang kayak ini kakak punya ini dia ada motifnya. Nah, kalau adik-adik nggak punya nggak apa-apa. Adik-adik boleh juga pakai HVS yang ada. Adik-adik bisa warna. Nah, terus siapin juga ini kakak ada cutter atau gunting, karena kita akan menggunting untuk beberapa sudutnya nanti. Hati-hati ya adik-adik, bisa minta tolong papa mamanya untuk gunting atau cutter ya. Terus kakak juga punya di sini ada berbagai warna spidol dan pensil warna. Lalu yang terakhir siapkan juga double tip ataupun lem. Nah, hari ini kita akan membuat pedang. Nah, sekarang adik-adik siapkan kertas HVS-nya. Lalu adik-adik lipat jadi dua. Nah, ini akan kita jadiin bagian pedangnya yang tajam. Bagi dua. Lalu adik-adik potong. Lalu yang satunya kita taruh dulu. Nah, sisi yang ini kita gulung memanjang. Ambil dari salah satu sudutnya, kita gulung.
Nah, begitu sudah digulung, kira-kira seperti ini ya. Kalau bisa yang kecil, lalu kita ambil double tip atau lem. Kita taruh di salah satu ujungnya. Nah, kita mau ikatkan. Nah, bagian ini simpan dulu ya. Lalu siapkan lagi kertas bagian yang satunya. Pertama adik-adik lipat jadi 2 ini. Nah, sehingga ada garisnya ya. Lalu adik-adik lipat lagi ke dalam, ikutin garis yang ada. Bagian juga pastikan sejajar ya. Nah, lalu adik-adik lipat lagi ke dalam lagi. Juga. Nah, sudah itu kita buka dulu dalamnya. Nah, bagian tengahnya ini kita taruh double tip. Nah, tutup. Sekarang kita lipat lagi ke sisi satunya. Lipat di tengahnya ya. Lipat lagi di sisi satunya. Kalau adik-adik kesusahan bisa minta tolong papa mamanya ya. Nah, lalu kita tempel lagi bagian dalamnya. Lalu adik-adik bisa, kita mau bikin sisi yang tajamnya dari pedang. Bisa adik-adik gambar dulu kira-kira seperti ini. Lalu adik-adik gunting. Kalau dilihat kan ini terbuka, makanya harus kita tutup. Kita taruh lagi double tip di daerah sini ya.
lihat kan, ini ada bolong. Nah, kita masukkan tadi, kita buat yang kita gulung tadi, masukkan ke dalamnya. Nah, kita jadi bagian yang tajamnya dari pedang. Sekarang kita mau buat gagangnya. Nah, untuk gagangnya, kakak di sini ada kertas yang ada macam-macam nih bentuknya. Nah, kakak pakai yang warna ini deh sekarang ya. Adik-adik juga boleh pakai kertas lipat. Nah, kertas ini kemudian kita ambil setengahnya ya. Kita lipat jadi 2. Terus kita potong. Nah, kita taruh tipu. Kita akan jadikan ini sebagai pegangannya nanti. Bisa dikekatkan di batangnya tadi ya, terus gulung di sekitarnya. Sisanya di lem lagi. Nah, lalu kita punya sisa potongan yang tadi dari gagang ini. Kita mau buat sesuatu yang menarik deh. Pertama, adik-adik lipat dulu ininya jadi 2. Nah, oke. Terus kita lipat ujungnya. Nah, ini juga. Kita lipat ujungnya sampai ke garis tengahnya. Nah, semua sisinya. Nah, kalau sudah, sampingnya kita lipat sampai hampir mendekati tengah-tengah ya. Nah, kita sisain dikit. Kita sisakan sedikit ya dari tengahnya. Nah, sama ininya juga. Kita sisakan sedikit. Kita mau bikin hiasan untuk bagian pedangnya. Nah, kalau sudah, bagian tengahnya itu dibolong. Ini kakak pakai cutter. Nanti kita mau masukin pedangnya ke dalam bolongan ini. Jadi besar lubangnya kurang lebih disamakan ya sama besar pedangnya. Oke, kakak kira-kira sebesar ini deh. Nah, lalu dilipat tengahnya. Lalu adik-adik lipat lagi. Nah, bagian ini sesuai dengan garisnya. Nah, bagian sini juga dilipat. Kalau sudah dibuka, nah, lalu
seperti ini ya. Nah, jadi seperti apa tadi? Kayak gini. Ini kan ada bekas lipatannya, dilipat terus ditutup. Nah, lebih kayak gitu ya. Lalu dilipat ke bawah ininya. Nah, ini kita masukkan ke lubang yang tadi. Oh, keren kan? Nah, ini adik-adik bisa direkatkan lagi pakai double tip atau lem. Bagian ininya. Kita rekatkan. Nah, seperti ini. Nah, lalu adik-adik bisa pakai kertas lipat yang lain. Kakak pakai yang ini deh. Adik lipat kecil aja. Kita pakai nggak banyak. Bisa ini lalu potong. Ini ujung-ujungnya di taruh double tip. Akan buat bagian bawahnya kita hias. Nah sekarang kita mau buat sarung dari pedangnya. Nah, jadi bisa ambil HVS lagi, bisa adik-adik ukur kira-kira biasanya seberapa besarnya. Segini seperti ini. Nah, lalu adik-adik siapkan dulu double tipnya di bahannya ini. Nah, terus adik-adik gulung pedangnya. Ujung dari kertasnya adik-adik tempel lagi ya. Bisa dirapikan dulu. Nah, lalu ujungnya kita buat tumpul. Terus kita potong. Ujungnya sama. Kalau adik-adik punya lem, adik-adik lem lagi ujung-ujungnya.
Lalu adik-adik masukkan pedangnya ke dalam lubang ini. Nah, jadi deh pedangnya. Nah, pedangnya sudah jadi. Efeknya seperti ini bentuknya. Nah, adik-adik bisa nih hias pedangnya. Boleh adik-adik warnai, boleh adik-adik gambar-gambar, atau adik-adik bisa tulis di sini ayat hafalan untuk hari ini. Tadi yang Kak Jati sempat singgung itu di mana? Di Ibrani 4 ayat 12a. Nah, itu adik-adik juga boleh tulis di sini. Nah, pedang ini itu bisa jadi pedang itu kan tadi Kak Jati bilang firman Tuhan itu adalah pedang. Nah, adik-adik bisa pakai firman Tuhan itu untuk melawan godaan-godaan dari si jahat. Nah, jadi adik-adik harus tetap pegang firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pedang yang bisa adik-adik gunakan untuk melawan kekuatan si jahat. Nah, selanjutnya kita mau lihat nih hasil kreativitas teman-teman kita yang di minggu lalu. Bagus-bagus loh hasilnya. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me.